Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi pertanyaan menggantung untuk ke Bang Ege ya. Melihat dengan Pak Surya dan Pak Ahmad Muzani bahwa tidak cukup, itu memang harus ada satu lagi paling tidak? Tiga hal lah ya, supaya adil bagi para pemirsa kita. Yang pertama, ada persoalan di dalam, walaupun dijawab dengan senyum-senyum, itu apakah persoalannya sudah terselesaikan atau mau ditunda, silahkan satu. Yang kedua, ini yang menarik sebetulnya adalah, saya harus menyebutkan ya, bahwa Pak Jokowi itu sedang berusaha dengan kalimat yang agak panjang dan lebar, menegakkan kembali sistem presidensial, membentuk koalisi ramping, supaya nanti diisi oleh orang-orang yang tepat, orang-orang profesional untuk membangun rakyat. Karena itu tidak mau atau emoh bagi-bagi kursi. Nah, ini menarik dijawab oleh P3 di panggung depan dengan mengatakan tanpa persyaratan apapun. Ya, itu sama. Jadi sama, kita mengakui kebaikan yang diniatkan oleh Pak Joko Widodo. Tadi dijawab oleh P3, walaupun kita nggak tahu panggung belakangnya bagi-baginya apa. Nanti kita tanya Pak. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga yang agak penting adalah itu tadi. Kan ini masih hitung-hitungan belum resmi dari KPU. Karena pergeseran kursinya ya, Gerindra bisa antara 71 sampai 80, kemudian P3 sebetulnya bisa agak turun sedikit, antara 28 sampai 38. Mudah-mudahan di angka 38 lah ya. Dengan demikian masih ada terjadi kekurangan kalau bicara konversi kursi. Maka ditambah nanti kalau mau suara nasional, apakah menambah dari PKPI, PBB, misalnya itu nah, bisa. Nanti saya langsung tanya ke Pak Surya tadi, sorry. Meluruskan boleh soal kursi. Tahun 2009, P3 mendapatkan suara 5,3%, dengan kursi 38. Sekarang quick count itu ada 4 versi, 6,4, 7,1, 7,7, dan 8,1. Katakanlah yang terkecil adalah 6,4. 6,4 itu dengan margin error 1 bisa sampai 7,4. Ya, bisa. Katakanlah tepat segitu ya. Maka ada kenaikan 1,1% dibandingkan dengan tahun 2009. Dengan demikian prediksi terjadinya penurunan antara 28 sampai dengan 38 ya. Saya kira saya ambil di 38. Iya, saya kira agak berat itu, agak berat. Mungkin saya kira sekurang-kurangnya dia sama. Ya, tetapi ada kualitas perolehan kursi yang meningkat. Tetapi bisa jadi dari 38 itu ya masa 4 aja nggak dapat sih tambahan menjadi 42. Di luar itu ya. Jadi masa Fendi kok komplit amat sih nambahin 4. Itu kenyataannya masih harus mungkin. Kita tunggu 9 Mei. Tapi kenyataannya untuk mengembangkan koalisi ini supaya betul-betul aman, itu masih harus menambah kira-kira tadi kalau hitungan kursinya 4 sampai 5 atau 5% suara nasional. Tapi yang menarik adalah ini gerakan yang mendahului tadi, sehingga membuat harga tawar dari yang lain itu bisa agak sedikit lebih rendah. Mengejutkan sekali loh, nggak sampai 24 jam. Atau pas acara kita ini 24 jam. benar, benar. Nah, Pak Surya, dengan kata-kata tadi pas di konversi ya, ada koalisi Gabah Garuda Kaba, ini maksudnya gimana Pak Surya? Ya, tadi saya terpancing adanya suara yang mengatakan akan dibangun koalisi Indonesia Raya. Ya kan, koalisi Indonesia Raya. Jadi koalisi Indonesia Raya ini adalah koalisi besar, gitu. Saya tidak menampik adanya koalisi besar dan itu perlu. Lalu saya katakan seandainya hanya berdua saja antara Gerindra dengan P3, saya ingin menyebutnya koalisi Gabah. Gabah itu adalah lambang kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah cita-cita kita bersama, Gabah. Tapi kalau yang dibutuhkan oleh Indonesia pada hari-hari ini ya, jadi maksud saya begini, kan ini ada lambang Indonesia hebat, ya kan? Walaupun baru 19%, mudah-mudahan nanti tambah. Indonesia hebat ditambah lagi dengan kemarin saya dengar ada stasiun lain yang harus dihadapi itu adalah katanya koalisi pemurah melawan pemarah. Jadi yang sebelah sini dianggap suka marah. Jadi itu yang peta psikologisnya. Juga Pak Amin Rais menyebut koalisi Indonesia Raya. Saya nggak tahu apakah arahnya ke sini atau ke yang lain tadi. Nanti lihat perkembangan. Itu bisa disyarat itu ya? Ya, barangkali mungkin koalisi yang pas buat ini ya, di samping Gabah salah satu alat untuk kesejahteraan, mungkin koalisi merah putih itu. Itu akan bagus karena bisa memancing yang lain untuk bergabung. Dan memang kan ini tadi sudah. Tapi benar nggak Pak Surya memancing yang lain juga untuk masuk meskipun sekarang sudah berdua nih? Iya, jadi taruh saya ingin tambahkan dulu Gabah itu. Gabah. Kan Gerindra lambangnya Garuda.
P3 lambangnya Ka'bah. Jadi Gabah itu Garuda Ka'bah. Ada ruginya sedikit itu ya. Artinya ketika mau lebih banyak dan lebih kuat, dia nanti akan sedikit terasa eksklusif. Terasa loh. Saya mau berbicara bahwa tahun 2014 ini dua yang akan menentukan nanti. Debat dan taste kemenangan. Rasa kemenangan. Nah, Pak Ahmad, saya setuju dengan itu. Misalnya Indonesia merah putih bisa atau merah putih apa. Saya kira itu lebih menunjukkan kebersamaan ya. Kebersamaan. Pak Ahmad Muzani, meskipun ada koalisi Gabah dan mungkin jadi koalisi merah putih. Itu cuma kelakar. Ini kelakar aja. Tapi mungkinkah ada lagi yang akan diundang oleh Gerindra dan juga Partai Persatuan Pembangunan? Pembicaraan kita dengan beberapa partai sekarang ini sampai sedang memasuki tahap-tahap yang menentukan dan saya kira minggu depan kita bisa mendapatkan formula yang lebih jauh dari beberapa partai lain dan insya Allah kami merasa tidak ada handicap dengan beberapa partai meskipun saya kira apa yang sudah dicontohkan oleh Pak Surya sungguh terhormat sekali. Beliau bergabung dengan kami tanpa meminta satu apapun dengan sebuah keikhlasan dan niat yang baik yang lurus. Yang lain ada yang minta ya Pak ya? Saya kira sesuatu yang wajar juga kan kalau itu dilakukan gitu. Nanti kita lanjut lagi. Di belakang kita nggak tahu ya. Nanti kita lanjut lagi ini angkanya berapa, kursinya berapa kita nggak tahu ya. Kita lanjut lagi setelah ini. Apakah kemudian nanti ada partai-partai Islam lain yang bergabung? Sesaat lagi tetap bersama kami. Paduan